Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Selamat siang Bu Adiba. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang termoregulasi. Sebelumnya perkenalan dulu. Ada saya sendiri Eva Fadilatul Fitriana. Ada teman-teman saya Nudia Farisa, Nafiah, Dwi Ayu Rahmawati, dan Gita Dian Septiani. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang termoregulasi. Termoregulasi sendiri merupakan mekanisme peraturan suhu tubuh pada makhluk hidup. Mekanisme termoregulasi ini mengatur keseimbangan antara perolehan panas dengan pelepasan panas. Nah, kita review sedikit tentang termoregulasi sendiri sebelum kita masuk ke dalam hewan-hewan yang melakukan termoregulasi. Di sini ada bahasan mengenai pengaruh suhu pada lingkungan. Hewan-hewan tersebut dibagi menjadi hewan berdarah dingin dan berdarah panas. Hewan yang berdarah dingin disebut dengan Poikilotherm, di mana suhu tubuhnya ini dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalamnya lebih tinggi dibanding dengan suhu tubuh bagian luar. Hewan-hewan yang termasuk dalam kelompok Poikilotherm yaitu ada Pisces, amfibi, reptil. Sedangkan Homoiotherm atau hewan berdarah panas, karena kenapa disebut dengan hewan berdarah panas? Karena hewan-hewan ini dapat menjaga panas suhu tubuhnya. Nah, hewan Homoiotherm ini suhunya lebih stabil karena adanya reseptor dalam otaknya sehingga dapat mengatur suhu tubuh. Hewan yang termasuk dalam Homoiotherm adalah burung atau aves. Lalu dibagi lagi menjadi hewan yang sebagian merasa ektotermik saat istirahat dan sebagiannya lagi merasa endotermik saat aktif, atau disebut dengan kelompok heterotermik. Hewan-hewan ini bersifat Poikilotherm dan bersifat Homotherm. Kelompok hewan ini adalah insekta terbang. Insekta terbang seperti kumbang, lalu ada lebah madu. Nah, itu termasuk dalam kelompok insekta terbang. Nah, karena tadi membahas tentang endoterm dan ektoterm, ekto atau exo itu kan berarti kan dari luar ya. Berarti hewan-hewan ini mendapatkan panasnya itu berasal dari lingkungan luar. Hewan yang termasuk dalam ektoterm itu ada reptil, Pisces, amfibi. Sedangkan yang endoterm, endo berarti kan di dalam, berarti dia mendapatkan panasnya itu berasal dari suhu tubuhnya sendiri. Itu ada aves, mamalia, dan insekta. Sekarang saya membahas termoregulasi pada serangga terbang. Nah, serangga terbang ini dia termasuk hewan heteroterm karena tadi di ektoterm saat istirahat dan endoterm saat aktif. Pertukaran panas antar tubuh dengan lingkungannya. Karena tadi serangga terbang termasuk dalam heterotermik, berarti kan dia sebagian Poikilotherm dan sebagiannya lagi Homotherm. Nah, hewan yang Poikilotherm itu pertukaran panasnya itu dengan jaringan permukaan tubuhnya itu merupakan daerah konduksi panas yang tinggi, sehingga suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Sedangkan yang Homoiotherm itu umumnya konduksi panas diperkecil karena terdapat lapisan lemak, bulu atau rambut pada permukaan tubuh yang berperan sebagai isolator. Nah, beberapa serangga terbang ini ada lebah madu. Lebah madu ini melakukan adaptasi terhadap suhu dingin itu dengan cara berkelompok dengan dalam sarangnya seperti ini. Hasil metabolisme lebah secara berkelompok ini dapat menghasilkan panas dalam sarangnya. Lalu ada kumbang atau belalang. Itu karena termasuk dalam serangga terbang, dia memperoleh panasnya itu dengan menyerap radiasi sinar matahari. Semakin gelap warna pada serangga ini,
pada kumbang atau pada belalang, maka semakin besar pula daya serapnya. Lalu ada menggigil. Menggigil ini peningkatan aktivitas secara tidak sengaja atau suatu kontraksi otot yang tidak sejalan dengan aktivitas lain. Menggigil ini dapat meningkatkan produksi panas hingga 5 kali lipat dibanding dengan produksi panas tubuhnya waktu istirahat. Nah, hewan yang melakukan menggigil ini itu pada hewan menyusui atau mamalia dan burung serta serangga seperti lebah. Nah, dia melakukan menggigil itu agar otot terbangnya itu tetap hangat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masih berkaitan dengan termoregulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Dwi Rahmawati 620 akan menjelaskan mekanisme termoregulasi pada serangga soliter. Saat suhu lingkungan turun, salah satu mekanisme untuk mempertahankan suhu toraks atau suhu dada yang konstan bagi serangga adalah dengan cara meningkatkan laju produksi panasnya. Saat suhu lingkungan turun dan ketika serangga itu tidak dalam keadaan terbang atau pada saat serangga itu di permukaan, panas yang dihasilkan adalah dengan cara menggetarkan otot-otot terbang. Otot-otot ini dapat terlibat dalam berbagai intensitas getaran untuk mengatur laju produksi panas sehingga kebutuhan termoregulasi dapat tercukupi. Nah, di bawah itu merupakan gambar ngengat yang diambil dari kamera inframerah ketika ngengat itu berada di permukaan dan ketika suhu udara itu rendah. Jadi pada saat suhu udara rendah, ngengat itu menggetarkan otot-otot terbangnya untuk menghasilkan panas. Nah, bisa dilihat pada gambarnya itu semakin ke kanan semakin merah di bagian toraksnya itu karena panas itu dihasilkan dari getaran otot-otot terbangnya itu. Terus misalnya juga pada ratu lebah yang mengerami anaknya di musim dingin. Nah, ratu lebah ini menjaga abdomennya, bagian perutnya itu pada suhu tinggi dan menekannya ke anaknya. Panas itu dibawa ke abdomen dari toraks yang dihasilkan oleh otot-otot terbangnya. Jadi ratu lebah itu menggetarkan otot-otot terbangnya untuk menghasilkan panas di toraksnya, kemudian dibawa ke abdomennya untuk ditekan ke anaknya sehingga anaknya itu tetap hangat. Lalu bagaimana jika seekor serangga terbang secara terus-menerus? Ketika serangga terbang terus-menerus itu kan otot terbang mereka itu kan digunakan dalam gerakan terbang dan tidak dapat bergetar. Nah, tingkat produksi panas oleh otot-otot penerbangan itu tidak diatur untuk membantu termoregulasi. Jadi ketika seekor serangga itu terbang secara terus-menerus, otot terbangnya itu tidak dapat bergetar untuk menghasilkan panas karena otot terbangnya digunakan untuk gerakan terbang. Jika serangga yang terbang terus-menerus tidak mengatur laju produksi panas mereka sebagai alat mengatur suhu, bagaimana cara mereka mengatur suhu? Jawabannya, mekanisme utama termoregulasi ketika serangga terbang terus-menerus itu mirip dengan yang digunakan oleh mamalia dan burung di zona termonetral. Zona termonetral itu ketika lingkungan itu berada pada suhu normal. Yaitu dengan cara memvariasikan insulasi toraksnya dengan cara variasi penyekatan pada toraksnya. Seekor serangga terbang menjaga toraksnya pada suhu yang stabil dengan mengatur seberapa mudah panas dapat keluar dari toraks dengan cara mengontrol laju aliran darah antara toraks dan abdomen. Contohnya pada ngengat sphinx.
Ketika suhu udara rendah, jantung hangat sphinx ini berdetak lemah dan darah bersirkulasi perlahan antara toraks dan abdomen, sehingga panas yang dihasilkan oleh otot-otot terbang cenderung tetap berada di toraks. Di toraks itu juga hangat sphinx ini memiliki bulu yang cenderung rapat, jadi panas itu tidak mudah keluar ke lingkungan. Lalu pada saat suhu udara itu naik, jantung hangat sphinx itu berdetak lebih kencang dan mengedarkan darah ke abdomen lebih cepat. Dengan cara ini, panas yang diangkut dengan kecepatan yang meningkat itu dari toraks ke abdomen, panas itu dapat lebih cepat keluar ke lingkungan karena di bagian abdomen itu memiliki bulu yang tipis dan permukaannya lebih luas. Kalau di toraks tadi kan saat udara rendah, panas di toraks itu kan tetap tertahan, lebih lama tertahan karena di toraks itu terdapat bulu-bulu yang lebih rapat dibandingkan di abdomen gitu. Selanjutnya ada lebah madu. Berbeda dengan hangat sphinx tadi ya, hangat sphinx tadi itu kan antara toraks dan abdomen. Nah, kalau lebah madu itu antara toraks ke kepala. Saat terbang terus-menerus, lebah madu itu mengatur transportasi darah dari panas toraks ke kepala. Pada suhu udara yang tinggi, panas diangkut dengan kecepatan yang meningkat ke kepala, di mana panas itu hilang sebagian melalui penguapan cairan yang dimintahkan keluar dari mulut. Namun, mekanisme tersebut telah ditentang oleh penelitian pada spesies tertentu. Mekanisme tadi ya antara yang terjadi pada lebah madu dan pada hangat sphinx itu sudah ditentang oleh penelitian pada spesies tertentu, karena pada spesies tertentu itu terdapat mekanisme berbeda, tidak sama, tapi kan mekanisme antara dengan cara penyekatan toraks kan. Nah, kalau pada spesies tertentu itu telah ditemukan mekanisme yang berbeda. Beberapa peneliti telah mengamati bahwa saat suhu udara turun, lebah madu yang terus terbang meningkatkan laju produksi panas metaboliknya dengan meningkatkan frekuensi ketakan sayap mereka. Tadi kan di mekanisme sebelumnya yang dibantah itu tadi kan lebah madu menggunakan penyekatan antara toraks dan kepalanya. Nah, kalau penelitian lain itu mengatakan bahwa lebah madu itu yang terbang itu meningkatkan laju produksi panas metaboliknya itu dengan meningkatkan frekuensi ketakan sayap mereka. Lalu peneliti lain juga menemukan bahwa tingkat metabolisme selama penerbangan lebah madu itu sama pada semua suhu udara. Baik, di sini saya akan menerangkan. Di sini ada contoh termoregulasi canggih pada koloni lebah dan tawon. Jadi contoh yang saya ambil ini adalah contoh termoregulasinya canggih yang terjadi pada lebah, koloni lebah seperti itu. Nah, bagaimana cara lebah madu dapat mempertahankan sarang lebah dari suhu dingin dan hangat? Pastinya ketika udara di luar sarang itu dingin, lebah pekerja, jadi itu ada istilah ya di dalam koloni lebah itu ada istilah ratu lebah, raja lebah, lebah pekerja, dan lain-lainnya. Nah, lebah pekerja inilah nantinya dia akan mengelompok bersama-sama di dalam sarang dan menggigil. Ketika udara di luarnya itu menjadi cukup hangat, sehingga sarang itu akan terancam dengan metabolisme yang terlalu panas. Nah, pada saat suhu luar itu panas, jadi si lebah pekerja ini nantinya akan bubar di dalam sarang. Ketika dia bubar, itu kan mereka mengepakkan sayap mereka ya kan. Nah, kemudian pada saat dia bubar
dulu, kemudian habis itu mereka akan masuk kembali ke dalam sarang tersebut. Namun pada saat mereka masuk kembali ke dalam sarang itu, mereka itu masuknya itu dengan cara pola secara kooperatif, yaitu memindahkan udara segar yang dari luar sarang kemudian melintasi sisir induk, seperti itu. Itu ya, itu tadi kalau suhu di luar itu panas, jadi bisa mengancam sarang lebah. Sarang lebah itu bisa hancur. Kemudian pada suhu udara luar yang sangat dingin, si lebah pekerja itu juga mengumpulkan air dan menyebarkannya di dalam sarang untuk mendinginkan sarang lebahnya ya. Nah, di mana ia menguap ke dalam aliran udara yang dihasilkan oleh mengipasi. Nah, si lebah madu ini itu memberikan contoh yang sangat luar biasa dari koevolusi antara termal, persyaratan, dan termoregulasi. Nah, keturunan muda mereka itu harus memiliki suhu sekitar 32-36 derajat Celcius untuk perkembangan yang tepat. Jadi, maka dari itu sarang lebah itu harus dijaga, harus memiliki suhu sekitar 32-36 derajat Celcius. Kalau misalnya lebih dari itu atau kurang dari itu, maka keturunan muda mereka itulah nantinya akan gagal seperti itu. Jadi termoregulasi sarang yang canggih ini oleh para pekerja adalah penting untuk keberhasilan reproduksi sarang. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada perkembangan termoregulasi mamalia kecil dan mamalia besar. Binatang yang mampu mempertahankan temperatur tubuhnya supaya relatif konstan dapat digolongkan ke dalam binatang homoterm. Contohnya yaitu hewan mamalia. Bangsa mamalia dalam beberapa keadaan akan berupaya menghindarkan dirinya dari lingkungan dingin dengan cara berjalan berpindah tempat atau migrasi ke jarak jauh. Contohnya yaitu migrasi besar-besaran di benua Amerika. Nah, makhluk yang masih muda atau baru lahir kurang mampu dalam melakukan termoregulasi daripada individu yang lebih tua. Mereka yang lebih kecil mempunyai sedikit bulu sehingga respon atau pengaturan tubuhnya belum berkembang dengan baik. Yang pertama itu ada mamalia kecil. Mamalia kecil misalnya yaitu tikus. Tikus ini memiliki kemampuan yang sederhana dalam melakukan termoregulasi. Tikus merupakan mamalia kecil yang melimpah di Amerika Serikat. Nah, tikus itu dilahirkan tanpa bulu. Pada hari-hari setelah tikus itu dilahirkan, mereka dapat merespon paparan dingin dengan cara meningkatkan metabolismenya. Nah, secara kolektif, mereka dapat termoregulasi dengan cukup baik selama beberapa jam. Oleh karena itu, anak-anak tikus tetap hangat di dalam sarang untuk sementara waktu saat induknya itu mencari makan. Ketika anak tikus dilahirkan sudah memiliki lemak coklat yang bisa menghasilkan banyak panas dengan seiring berjalannya waktu, sehingga mudah dioksidasi untuk menghasilkan energi panas. Nah, termogenesis tanpa menggigil pada hewan mamalia kecil ini, mamalia kecil itu tidak mampu menggigil, tetapi tetap mampu menghasilkan panas dalam mempertahankan temperatur tubuhnya, supaya mereka itu tetap relatif konstan pada lingkungan dingin. Karena dengan lemak coklat, mamalia muda atau mamalia yang masih kecil mampu mempertahankan hidupnya. Nah, lemak coklat ini berada pada bahu, leher, tulang belakang, dan pada tulang dada mereka. Yang selanjutnya itu mamalia besar, yaitu dengan cara pengaturan temperatur tubuh secara fisiologi dengan peningkatan aktivitas otot. Nah, panas yang dihasilkan selama kontraksi isotonik yang berfungsi mempertahankan tonus otot konstan pada tingkat tertentu yang dapat ditingkatkan dengan cara peragangan otot secara involunter. Peragangan otot secara involunter itu berlangsung secara otomatis dan tidak dapat dikendalikan oleh
kehendaknya sendiri. Nah, peningkatan panas itu tercapai pada saat mereka menggigil. Tentu saja aktivitas otot yang berlangsung dengan disengaja dapat lebih meningkatkan produksi panas. Mamalia besar yang selanjutnya itu pengaturan temperatur tubuhnya dengan cara perilaku. Yang pertama itu ada hewan kerbau. Kerbau ini berkubang dalam lumpur guna mengurangi pengaruh lingkungan yang panas. Nah, perilaku ini dapat meningkatkan hilangnya panas tubuh melalui air atau lumpur lewat konduksi. Yang kedua itu ada anjing. Bila merasa kepanasan, anjing itu seringkali terengah-engah untuk meningkatkan hilangnya panas tubuh, utamanya melalui evaporasi, yaitu dengan penguapan air liurnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada poin selanjutnya yaitu adalah pengaruh ukuran tubuh pada kehidupan mamalia di lingkungan dingin. Nah, sel mamalia khususnya itu sangat peka terhadap temperatur yang ekstrim. Peningkatan temperatur lingkungan secara drastis itu dapat membunuh sebagian besar sel, sementara temperatur yang sangat dingin itu juga dapat menurunkan proses metabolisme sehingga dapat terjadi gangguan pada sel atau jaringan di tubuh mamalia tersebut. Nah, di sini saya mengambil contohnya yaitu mamalia, ukuran mamalia ya. Di sini saya mengambil mamalia yang besar itu adalah rusa kutub. Nah, rusa kutub pada saat kelahiran mereka itu hangat karena berbagai alasan. Rusa kutub yang baru lahir inilah memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, sehingga mereka itu memiliki sedikit pilihan untuk menggunakan pelindung habitat mikro. Maksudnya pelindung habitat mikro itu adalah seperti mereka itu tidak bisa menggali di bawah tanah atau tundra. Kayak seperti tikus ya, dia melolong kayak menggali di bawah tanah untuk melindungi dirinya dari cuaca. Nah, mereka juga tidak dapat dengan mudah untuk menemukan tempat perlindungan lainnya. Jadi si rusa kutub ini secara fisiologis itu menghadapi kekerasan yang penuh dari lingkungan mereka. Untungnya, ukuran besar sementara itu dapat membatasi pilihan perilaku. Nah, memiliki keuntungan fisiologis karena ukurannya si rusa kutub ini yang baru lahir itu dia itu kan besar, jadi menguntungkan untuk menahan panas di lingkungan yang dingin. Dan kenapa kok seperti itu? Karena mereka pada saat lahir mereka sudah mempunyai bulu yang tebal. Jadi bulu yang tebal inilah nantinya yang membantu mereka untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin seperti itu. Nah, mamalia besar seperti rusa kutub dewasa ini yang ada di kutub utara ataupun domba yang bertanduk besar di pegunungan tinggi itu tidak akan bisa lepas dari kerasnya musim dingin. Nah, mereka mamalia hewan mamalia yang besar yang ada di daerah kutub maupun pegunungan tinggi itu tidak akan bisa bersembunyi di bawah salju. Nah, salah satu-satunya pilihan untuk perilaku terbesar bagi hewan mamalia besar inilah itu adalah migrasi. Jadi mereka harus melakukan migrasi atau pindah ke dataran rendah seperti itu. Nah, selama itu mamalia besar ya. Selama musim dingin di tempat-tempat dingin di bumi, adapun mamalia yang kecil yang tidak mengalami hibernasi seperti lemming di kutub utara dan pika di pegunungan tinggi itu dapat melarikan diri dari angin dingin dan melolong. Kemudian mereka bisa bisa bersembunyi di bawah salju atau di tempat persembunyian menggali ya di bawah tanah untuk melindungi dirinya dari udara yang sangat dingin. Nah, kemampuan mereka untuk melarikan diri dengan cara beruntung karena secara fisiologis
hewan yang berukuran kecil atau mamalia kecil itu tidak dapat bertahan hidup seperti tikus ya. Nah, mereka itu tidak dapat bertahan hidup pada cuaca yang dingin, pada musim dingin di tempat-tempat seperti itu. Jadi mamalia kecil yang ada di pegunungan ataupun di kutub, pada saat musim dingin mereka itu pergi ke bawah tanah atau bawah salju. Nah, selain itu pada domba bigon, dia melakukan perjalanan ke dataran rendah, dan rusa kutub sering bermigrasi ke daerah yang lebih berhutan atau daerah dataran rendah, karena mereka di sana itu dapat menemukan penahan angin, jadi bisa menghangatkan tubuh mereka ya, serta mendapatkan makanan selama musim dingin yang baik di dataran rendah tersebut. Karena ukuran tubuh adalah salah satu yang paling penting dari hewan mamalia besar. Jadi maksudnya itu termoregulasi yang ada pada hewan mamalia itu akan bergantung pada ukuran tubuh mereka, karena pada saat mereka beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dingin, ukuran hewan mamalia besar itu sangatlah sulit untuk melakukan persembunyian secara habitat mikro ya. Beda halnya dengan hewan mamalia kecil. Hewan mamalia kecil itu dapat bersembunyi di bawah tanah, menggali seperti tikus ya, seperti itu. Kalau hewan yang memiliki ukuran tubuh mamalia besar itu mereka harus bermigrasi di dataran rendah. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nudia Farisa. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang hibernasi sebagai strategi musim dingin. Nah, hibernasi atau rahat adalah kondisi ketidakaktifan dan penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernapasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Nah, hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energi, terutama selama musim dingin, dan sewaktu terjadi kelangkaan makanan dengan perlahan. Nah, untuk fungsi hibernasi itu apa? Yaitu untuk menghemat energi selama periode ketika tidak tersedia makanan yang cukup. Nah, untuk mencapai penghematan energi ini, proses endoterma akan menurunkan tingkat metabolisme terlebih dahulu yang kemudian menghasilkan penurunan suhu tubuh. Untuk hibernasi ini dapat terjadi selama beberapa hari atau berbulan-bulan dan tergantung pada spesiesnya dan juga suhu di sekitar lingkungan dan juga waktu. Nah, hewan yang terkenal suka melakukan hibernasi ini adalah beruang. Sebelum memasuki masa hibernasi, seekor hewan harus memasuk energi agar mampu bertahan selama musim dingin. Nah, spesies yang berukuran lebih besar menjadi hiperfagia dan makan dalam jumlah yang besar dan menyimpan energi dalam timbunan lemak. Nah, pada banyak spesies berukuran kecil akan menimbun makanan pada tempat persembunyiannya. Nah, contohnya yaitu ada marmut Eropa atau sering kita sebut hamster yang berhibernasi dikenal karena mempertahankan lemak coklat saat dewasa. Nah, lemak coklat ini yaitu jaringan yang mempengaruhi dalam penghangatan tubuh. Penempatan lemak coklat di dalam tubuh itu ada di beberapa endapan yang mengelilingi arteri utama di jantung ya, dan pola aliran darah. Panas yang dihasilkan oleh aktivitas lemak coklat ini akan disalurkan terutama ke organ vital, yaitu seperti jantung, paru-paru, dan juga otak. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.